ਸੁਨਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਮੈਂ ਦੀ ਆਇਆ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆ ਨੀ ਸਈਓ. Turunnya Masih Maud alaihi salatu wassalam sebagaimana yang telah dinubuatkan terjadi pada saat dunia harus melalui perubahan besar. Dunia berubah menjadi materialistis, tetapi pada saat yang sama terjadi revolusi rohani yang hebat. Pada tahun 1835, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam lahir di Qadian, putra dari Hazrat Mirza Ghulam Murtaza dan Hazrat Chirag Bibi. Beliau terlahir kembar. Adik kembar beliau, Jannat Bibi, lahir sesaat sebelum beliau, namun meninggal beberapa hari kemudian. Kelahiran beliau memenuhi nubuatan Hazrat Ibnu Al-Arabi rahmatullah alaihi tentang Al-Mahdi yang terlahir kembar. Pada tahun 1864, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam diminta bekerja di kantor pemerintahan sebagai pembaca di pengadilan Sialkot oleh ayah beliau. Di sana beliau menampilkan karakter yang patut dicontoh sepanjang waktunya dan secara teratur terlibat dalam dialog keagamaan dengan para misionaris Kristen. Pada tahun 1876, ayah beliau Hazrat Mirza Ghulam Murtaza meninggal dunia. Setelah kewafatannya, Allah yang Maha Kuasa menghibur beliau alaihissalam mengungkapkan, bukankah Allah cukup untuk hambanya? Beliau mengukir wahyu tersebut ke sebuah cincin yang beliau pakai secara teratur. Pada tahun 1880, Hadrat Masih Maud alaihissalam menerbitkan bagian 1 dan 2 dari buku Barahin Ahmadiyah. Keduanya mendapat pujian yang luar biasa serta dipuji sebagai sebuah mahakarya. Buku inilah yang akan berperan dalam merevitalisasi Islam di akhir zaman sesuai dengan ramalan agung Nabi Suci sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 1882, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan beliau sebagai mujaddid atau pembaharu di akhir zaman. Wahyu tersebut disertakan ke dalam Barahin Ahmadiyah bagian ketiga. Firman dalam wahyu tersebut adalah sebagai berikut, Allah memberkatimu wahai Ahmad. Bukan engkau yang melempar, tetapi Allah yang melempar. Yang Maha Pemurah telah mengajarkan engkau Al-Quran agar engkau memperingatkan kaum yang nenek moyangnya belum diperingatkan, dan agar jalan orang-orang yang berdosa menjadi jelas. Katakanlah, aku telah diutus dan akulah adalah orang yang pertama yang beriman. Pada tahun 1883, pembangunan Masjid Mubarak di Qadian selesai. Pada tahun 1884, beliau alaihissalam menikahi Hazrat Sayyidah Nusrat Jahan Begum radhiyallahu taala anha, putri dari Hazrat Mir Nasir Nawab radhiyallahu anhu di Delhi. Pernikahan ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Suci sallallahu alaihi wasallam di mana ia menyatakan bahwa Al-Masih akan menikah dan memiliki anak. Kelahiran masing-masing anaknya dari Hazrat Amajan diramalkan melalui wahyu ilahi pada tanggal 20 Februari 1886. Nubuatan tentang Muslih Mau'ud, pembaharu yang dijanjikan, terbitkan. Allah yang Maha Kuasa menubuatkan kelahiran seorang putra yang luar biasa yang akan diberkahi dengan sifat-sifat surgawi. Anak itu akan menjadi tanda rahmat dari kemuliaan Allah yang Maha Mulia, dan melalui dia Islam akan berkembang di seluruh dunia. Nubuat ini adalah data yang terpenuhi dalam diri Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu taala anhu. Pada tanggal 1 Desember 1888, Sabz Istihar menerbitkan pengumuman Haqqani Takrir Barwaqia Wafat Bashir
mengklarifikasi bahwa ramalan putra yang dijanjikan akan dipenuhi dalam jangka waktu 9 tahun. Beliau juga mengumumkan bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkannya untuk mendirikan jemaat dan mulai mengambil baiat dan ikrar kesetiaan. Pengumuman ini kemudian dikenal sebagai Sab Istihar, pengumuman hijau, karena awalnya diterbitkan di kertas hijau. Pada tanggal 23 Maret 1889, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mendirikan Jemaat Muslim Ahmadiyah, mengambil baiat pertama di Ludhiana. 40 orang berjanji setia kepadanya dan fondasi Jemaat Muslim Ahmadiyah diletakkan. Pembentukan komunitas di akhir zaman ini adalah penggenapan nubuatan Al-Quran Suci dan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaat ini akan membawa kemenangan terakhir Islam di seluruh dunia. Dan pada tanggal 12 Januari, beliau mengumumkan 10 kondisi baiat atau 10 syarat baiat serta kelahiran putranya yang dijanjikan, Hazrat Mirza Bashruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu. Pada tahun 1891, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mengumumkan bahwa Isa alaihissalam telah wafat berdasarkan wahyu ilahi dan menyatakan bahwa beliaulah Al-Masih yang dijanjikan. Firman dalam wahyu tersebut adalah, Al-Masih putra Maryam, utusan Allah, telah wafat dan engkau telah datang dalam ruhnya. Pada tanggal 27 Desember, Jalsa Salana pertama diadakan di Kadian dan 75 anggota jemaat hadir. Masih Maud alaihissalatu wassalam mengumumkan bahwa akan ada pertemuan 3 hari setiap tahunnya dari tanggal 27 hingga 29 Desember. Pada tahun 1893, kelahiran putra beliau Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu taala anhu. Pada tanggal 21 Maret 1894, gerhana bulan terjadi pada tanggal 13 Ramadan, sebuah tanda untuk datangnya Imam Mahdi, dan pada tanggal 6 April, gerhana matahari terjadi pada hari ke-28 Ramadan. Nabi Suci SAW menubuatkan bahwa gerhana bulan dan matahari di bulan Ramadan akan menjadi pertanda kedatangan Al-Mahdi. Fenomena ini terjadi persis seperti yang dinubuatkan Nabi Suci SAW, menandakan datangnya Imam Mahdi. Tanggal 27 sampai 29 Desember 1896, Filsafat Ajaran Islam, Konferensi Agama-Agama Dunia berlangsung di Lahore, tempat Masih Maud alaihissalam menyajikan esai ulang Filsafat Ajaran Islam. Beliau dinubuatkan sebelum konferensi bahwa makalah tersebut telah dinyatakan sebagai yang paling unggul. Peristiwa terjadi dengan tepat sesuai dengan keputusan ilahi ini. Pada bulan Juni 1899, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam difoto untuk pertama kalinya. Secara keseluruhan ada 3 foto yang diambil. Foto ukuran penuh dengan 2 foto dengan para sahabat. Pada 14 Juni, putranya Hazrat Mirza Mubarak Ahmad radhiyallahu taala anhu lahir. Hazrat Mirza Mubarak Ahmad radhiyallahu taala anhu. Pada tanggal 11 April 1900, khutbah ilhamiyah pada kesempatan Idul Adha, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab yang secara langsung merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku khutbah ilhamiyah, khutbah yang berasal dari ilham. Dan pada tanggal 7 Juni, beliau mengeluarkan larangan jihad dengan pedang, menerbitkan selebaran yang berisi puisi 55 baris menyatakan bahwa jihad dengan pedang tidak lagi berlaku. Pada tahun 1901, Maulvi Abdul Rahman radhiyallahu anh dari Kabul disyahidkan. Beliau adalah syuhada pertama di Jemaat Ahmadiyah. Pada tanggal 20 November, fonograf dibawa ke Kadian dan Masih Maud alaihissalam menulis sebuah puisi yang direkam dan diputar ulang untuk umat Hindu.
which is recorded and replayed to the Hindus as a form of tabligh. ये फोनोग्राफ से And Dan Masih Maud alaihi salatu wassalam mengeluarkan mubahalah bagi John Alexander Dowie, seorang penginjil Australia Amerika yang memusuhi Islam. Isi tantangannya adalah bahwa baik Masih Maud alaihi salatu wassalam dan Dowie harus berdoa kepada Tuhan agar di antara mereka berdua siapapun yang merupakan pembohong akan binasa terlebih dahulu. Pada tanggal 13 Maret 1903, fondasi Minaratul Masih diletakkan. Menara akan dibangun untuk menggenapi ramalan Nabi Suci SAW bahwa Al-Masih akan turun di sebelah Menara Putih. Secara metafora, ramalan itu berarti bahwa pada masanya kebenaran Islam akan menjulang di atas semua agama lain. Dan pada tanggal 14 Juli, Hazrat Sahibzada Abdul Latif dari Kabul, Afghanistan disyahidkan. Afghanistan. Pada tanggal 3 September 1904, Masih Maud alaihi salatu wassalam menerbitkan pidato di Lahore dan pidato di Sialkot yang berisi studi perbandingan Islam, Hindu, dan Kristen. And Christianity. Pada tanggal 5 Desember, Al-Wasiyat. Di dalam Al-Wasiyat, Masih Maud alaihi salatu wassalam mengungkapkan kepada jemaat bahwa kematiannya sudah dekat dan membangun sistem wasiat di Bahistik Makbara dan membentuk Sadr Anjuman Ahmadiyah. Anjuman Ahmadiyah. Pada tahun 1906, Departemen Studi Agama dalam Madrasah Ta'limul Islam bertujuan untuk menghasilkan para sarjana agama yang sejati dalam jemaat. Departemen ini tumbuh menjadi Madrasah Ahmadiyah dan kemudian menjadi Jamiah Ahmadiyah, sebuah lembaga pendidikan agama yang memiliki cabang-cabang di seluruh dunia. Pada tanggal 9 Maret 1907, kematian John Alexander Dowie. Kematian Dowie memenuhi ramalan Masih Maud alaihi salatu wassalam yang berkata bahwa Dowie akan pergi dari dunia ini dengan duka dan rasa sakit yang besar selama hidupku. Pada tahun 1908, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam memulai perjalanan terakhirnya dari Kadian ke Lahore. Pada tanggal 20 Mei, Masih Maud alaihi salatu wassalam menerima wahyu tentang kewafatannya. Sudah saatnya, sekarang saatnya untuk berjalan lagi. Sudah waktunya untuk berjalan dan kematian sudah dekat. Beliau telah menerima wahyu tentang kewafatannya yang akan segera terjadi dengan kekuatan besar selama 3 tahun terakhir. Pada tanggal 25 Mei, selama perjalanannya ke Lahore, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menulis buku terakhirnya yang berjudul Paigam-e-Sulh atau pesan rekonsiliasi atau pesan perdamaian. Buku ini ditujukan kepada umat Hindu dan Muslim untuk memperbaiki perselisihan mereka dan menandatangani perjanjian formal untuk saling menoleransi dan menikmati manfaat persatuan dan perdamaian. Beliau berkata, saling menghormati bisa membawa orang lebih dekat. Pada tanggal 25 Mei, Masih Maud alaihi salatu wassalam meninggal sekitar pukul 10.30 pagi. Kata-kata terakhirnya adalah, Ya Allah, Ya Allahku yang terkasih. Ya Allah, Ya Allahku yang terkasih. Ya Allah, Ya Allahku yang terkasih. Oh Allah. Oh, my beloved Allah. Dan pada tanggal 27 Mei, Nizam Khilafat berdiri. Hazrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu an ditunjuk sebagai Khalifatul Masih. Sebagai penerus pertama Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan sholat jenazah dipimpin oleh Khalifatul Masih yang pertama radhiyallahu taala anhu. Jasad berberkat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu dibawa kembali dari Lahore ke Kadian untuk dimakamkan di Bahistik Makbara. Khilafat Ahmadiyah terus berdiri sampai hari ini. Itu adalah berkah yang akan tetap bersama jemaat sampai akhir zaman.
अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद,